Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Pasyalfalah, NPM 19755026, Prodi D4 Akuntansi Perpajakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhafiza Julia Hayati, NPM 19755029, Program Studi Akuntansi Perpajakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Yuliana, NPM 19755014 dari Prodi Akuntansi Perpajakan. Baik, kami dari kelompok 2 akan membahas dan menjelaskan tentang PPh pasal 25. Apakah yang dimaksud dengan PPh pasal 25? PPh pasal 25 adalah pembayaran pajak penghasilan secara angsuran dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan setiap bulan setelah dikurangi dengan kredit pajak. Hal ini diatur pada pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPh sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 UU PPh. Tujuan dari PPh pasal 25 adalah untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Berikut ini adalah kategori pajak penghasilan pasal 25. Yang pertama ada wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak orang pribadi terbagi dua. Yang pertama WPOP pengusaha tertentu atau WPOPPT, yaitu wajib pajak yang melakukan kegiatan grosir atau eceran penjualan barang maupun jasa di satu ataupun di lebih satu tempat usaha. Yang kedua ada WPOP selain pengusaha tertentu atau WPOPSPT, yaitu wajib pajak berstatus pekerja bebas atau karyawan yang tidak memiliki usaha sendiri. Lalu yang kedua ada wajib pajak badan. Wajib pajak badan adalah wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha tetap dan memiliki kewajiban sebagai pembayar, pemotong, ataupun pemungut pajak. Selanjutnya yang kita bahas adalah tarif PPh pasal 25. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu dikenakan tarif 0,75% dikali omset bulanan tiap masing-masing tempat usaha apabila usahanya terdiri di beberapa tempat yang berbeda. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tertentu dikenakan tarif penghasilan kena pajak atau PKP dikali tarif PPh pasal 17 maksimal 1 tahun. Tarif PPh pasal 17 itu ada beberapa kategori. Yang pertama, penghasilan sampai 50 juta per tahun dikenakan bunga 5%. Penghasilan 50 juta sampai 250 juta per tahun dikenakan tarif 15%. Penghasilan 250 juta sampai 500 juta per tahun dikenakan tarif 25%. Penghasilan di atas 500 juta per tahun dikenakan tarif 30%. Lalu ada wajib pajak badan. Dikenakan tarif PKP dikali 25% tarif PPh pasal 17. Perhitungan PPh pasal 25. PPh pasal 25 dituliskan dalam bentuk SPT tahunan dengan perhitungannya selama setahun sekali. Biasanya perhitungan ini dilakukan setelah laporan keuangan sudah memasuki masa tutup buku tahunan. Besarnya angsuran PPh pasal 25 dihitung sebesar PPh pasal 25 yang terutang pajak tahun lalu yang dikurangi pajak penghasilan berikut ini. Yang pertama PPh pasal 21 sesuai dengan tarif pasal 17 bagi pemilik NPWP dan tambahan sebesar 20% bagi yang tidak memiliki NPWP. Yang kedua, PPh pasal 23 sebesar 15% berdasarkan dividen, bunga, royalti, dan hadiah, dikurang 2% berdasarkan sewa dan penghasilan lainnya serta imbalan jasa. Yang ketiga, PPh pasal 22
Tarifnya sebesar 100% bagi yang tidak memiliki NPWP. Dan yang terakhir, PPh pasal 24, yaitu pajak penghasilan yang dibayar atau terhutang di luar negeri dan boleh dikreditkan. Setelah mengetahui berapa besaran tarif yang dikenakan untuk PPh pasal 25 dan cara perhitungannya, kita menuju ke contoh kasus. Sini saya mengambil tentang PT Pengen Sejahtera bergerak di bidang produksi minuman, di mana penjualannya dimasukkan ke banyak supermarket. Juga melakukan ekspor di luar negeri seperti Malaysia dan Singapura. Misal, pada data pajak PT Pengen Sejahtera, angsuran PPh pasal 25 yang sudah dibayarkan adalah 200 juta. Dan jumlah penghasilannya dalam setahun lebih dari 50 miliar. Maka, yang kita ketahui tadi di tarif, jika penghasilan lebih dari 500 juta dikenakan tarif 25%. Maka perhitungannya menggunakan tarif 25%. Kemudian ada pun laba rugi sebelum pajak sebesar 937 juta. Cara menjawabnya, kita menghitung tarifnya dulu, kemudian PPh angsurannya, kemudian angsuran PPh pasal 25. Untuk menghitung tarif, laba rugi sebelum pajak kita kalikan dengan 25%, yaitu 937 juta dikali 25%. Hasilnya 234.250.000. Untuk PPh pasal 29-nya, 234 juta 250.000 dikurang dengan 200 juta, di mana 200 juta ini adalah angsuran yang telah dibayarkan. Hasilnya 34.250.000. Kemudian yang terakhir kita menghitung angsuran PPh pasal 25. Di mana cara menghitungnya adalah 234.250.000 dibagi 12 bulan. Sama dengan 19.520.833,3. Dibulatkan menjadi 19.520.000. Kemudian untuk contoh kasus yang kedua, ada Setiawan mulai usaha bengkel 3 Februari 2009. Penerimaan bruto atau penerimaan kotor bulan Februari Setiawan adalah sebesar 40 juta. Persentase norma perhitungan untuk usaha tersebut misalnya 22,5%. Setiawan dengan status kawin dan mempunyai 2 orang anak. Untuk ini, kita jawab kasusnya dengan cara kita memperhitungkan PPh pasal 25-nya terlebih dahulu. Penghasilan neto bulan Februari, norma penghitungannya dikali dengan penghasilan bruto. 22,5% dikali 40 juta sama dengan 9 juta. Itu untuk penghasilan 1 bulan. Kemudian kita setahunkan penghasilan tersebut. 12 bulan dikali 9 juta, yaitu 108 juta. Dikurangi dengan PTKP dengan status kawin 2 tanggungan. Itu sebesar 18.480.000. Kemudian ketemulah pajak penghasilannya sebesar penghasilan kena pajaknya adalah 89.520.000. Kemudian kita menghitung PPh terutang. Karena ini lebih dari 50 juta, maka kita golongkan terlebih dahulu 50 jutanya untuk 5%. Untuk menghitung PPh terutangnya, 5% dikali 50 juta, yaitu sama dengan 2.500.000. Kemudian sisanya 39.520.000 dikali dengan 15%, hasilnya 5.928.000. Sehingga PPh yang terutang dalam setahunnya adalah 8.428.000. Itu kan untuk PPh terutang setahun. Kemudian kita hitung untuk PPh pasal 25 bulan Februarinya. Kita bagi dengan 12. 8.428.000 kita bagi 12 sama dengan 702.333 rupiah. Kita bulatkan menjadi 702.000. Hal-hal tertentu untuk perhitungan besarnya angsuran PPh 25.
Direktur Jenderal Pajak diberi wewenang untuk menyesuaikan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan apabila, yang pertama, wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian. Yang kedua, wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur. Yang ketiga, SPT tahunan PPh tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan. Selanjutnya yaitu, wajib pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahun PPh. Yang kelima, wajib pajak membetulkan sendiri SPT tahunan PPh yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar daripada angsuran bulanan sebelum pembetulan. Yang terakhir, terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan wajib pajak. Batas waktu pembayaran PPh pasal 25. Batas waktu pembayaran PPh pasal 25 adalah paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dari masa pajak yang akan dibayarkan. Jika batas waktu penyetoran jatuh pada hari libur, termasuk hari libur nasional, pemilihan umum, hari libur Sabtu dan Minggu, maka pembayaran masih dapat dilakukan pada hari berikutnya sesuai pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan nomor 184/PMK 03/2007 yang kemudian diubah lagi sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 242/PMK 03/2014 tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak. Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 22/PJ/2008 pada 21 Mei 2008, pembayaran harus dilakukan dengan membawa surat setoran pajak atau SSP atau dokumen sejenisnya. Sanksi keterlambatan pembayaran PPh pasal 25. Apabila wajib pajak terlambat membayar, maka wajib pajak akan dikenai bunga sebesar 2% per bulan, dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Misalnya, untuk bulan Februari 2014, wajib pajak terlambat dan baru membayarnya pada 16 Maret. Sesuai dengan pasal 9 ayat 2A Undang-Undang KUP, wajib pajak dikenai bunga 2%. Adapun aplikasi hitung, setor, dan lapor pajak yang menyediakan kemudahan dalam membuat laporan PPN, PPh pasal 23 dan PPh pasal 21 yang dibutuhkan sebelum membuat laporan pajak penghasilan pasal 25 atau PPh pasal 25 yaitu aplikasi online pajak. Angsuran PPh pasal 25 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang bersifat final. Atas penghasilan diri usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu. Besarnya pajak penghasilan untuk setiap bulan sebesar peredaran usaha bruto sebulan dikalikan dengan 0,5%. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.